pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman Sakta Pak Wilson. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Stefani Putri Kosim. Nama saya Nur Ainun. Nama saya Mariamah Hilako. Nah, kami di sini akan membahas tentang ekologi industri dalam bidang tekstil. Mungkin teman-teman dan Bapak Wilson dapat menonton video tersebut. Terima kasih. Diawali dari latar belakang, industri tekstil merupakan industri fashion yang berkembang pesat sehingga meningkatkan produksi pakaian secara signifikan, di mana kondisi tersebut menyebabkan peningkatan limbah tekstil dan memperpendek umur pakai produk. Oleh karena itu, diperlukan penerapan sirkular ekonomi untuk mengurangi limbah dan memanfaatkan kembali sumber daya. Selanjutnya, tujuan pembahasan yang pertama memahami konsep sirkular ekonomi, yang kedua mengidentifikasi sumber limbah, dan yang ketiga menganalisis strategi pengolahan limbah, dan yang terakhir menjelaskan manfaat ekonomi dan lingkungan sirkular ekonomi. Selanjutnya itu kondisi industri tekstil. Industri tekstil masih menerapkan model take make dispose, yaitu mengambil bahan baku, memproduksi lalu membuang produk setelah digunakan. Yang kedua membutuhkan konsumsi air, energi, dan bahan baku yang tinggi. Yang ketiga menghasilkan limbah tekstil dalam jumlah besar. Dan yang ketiga fast fashion yang mempercepat siklus beli pakai buang sehingga memperparah masalah limbah. Selanjutnya untuk rantai pasok industri tekstil, yang pertama produksi serat, yang kedua pemintalan dan pembuatan kain, yang ketiga pewarnaan dan finishing, yang keempat produksi garment, yang kelima distribusi dan konsumsi, dan yang terakhir pembuangan produk. Selanjutnya untuk permasalahan lingkungan industri tekstil, yang pertama itu ada konsumsi air yang berlebih, yang kedua ada emisi karbon, yang ketiga bahan kimia, dan yang keempat limbah dan mikroplastik. Oke, selanjutnya adalah konsep sirkular ekonomi. Nah, konsep sirkular ekonomi ini sendiri bertujuan untuk meminimalkan produksi limbah dengan cara melakukan perancangan produk yang tahan lama, dapat digunakan kembali, dan juga menerapkan 3R. 3R itu adalah reduce, reuse, dan juga recycle. Nah, untuk konsep itu sendiri, kenapa kita menggunakan konsep dari sirkular ekonomi juga? Karena sebelumnya pemakaian dari untuk katun atau dari untuk tekstil menggunakan konsep dari linear ekonomi, yang dimana linear ekonomi ini sendiri lebih ke arah kita raw materialnya produksi, lalu juga pembuatan dan dibuang. Jadi terdapat limbah lah di sana, makanya kita menggunakan konsep dari sirkular ekonomi ini sendiri. Oke, selanjutnya dari ada gambar nanti yang menjelaskan bahwa sirkular ekonomi itu ada buletan, jadi mana yang pertama dia melakukan produksi. Setelah melakukan produksi, dia membuat dan juga terdapat limbah-limbah mungkin seperti kain sisa dan juga mungkin benang yang sisa, itu diolah kembali dan bisa digunakan kembali juga. Nah, jenis limbah dari tekstil itu sendiri yang pertama adalah terdapat cacat produksi. Jadi kalau misalnya kita memproduksi suatu barang dari produk tekstil itu sendiri, pasti ada yang namanya cacat produksi. Dan yang kedua adalah barang yang tidak dapat dijual karena cacat produksi tersebut. Lalu juga ada benang sisa, ada kain yang tidak bisa dipakai lagi, dan juga produk yang seriesnya sudah tergolong lama. Maka dari itu dari sirkular ekonomi ini sendiri digunakan juga pendaur ulangan. Nah, untuk dari strategi pengolahan limbah tekstil itu sendiri, yang pertama mungkin dari saya biasanya menggunakan recycle dengan cara mengubah limbah menjadi sumber daya yang bernilai dengan 4 konsep. Nah, 4 konsep itu sendiri adalah physical recycling untuk menghasilkan serat, benang, kain, dan juga material bangunan dan instalasi. Lalu juga konsep selanjutnya adalah thermal recycling, di mana melakukan pengubahan limbah menjadi bahan bakar dan juga bio-oil dan juga energi. Lalu yang ketiga juga ada chemical recycling, yang dimana menggunakan perubahan limbah menjadi dia yang digunakan untuk mengurai tekstil menjadi monomer atau bahan baku baru. Setelah itu juga yang terakhir kita ada biochemical recycling, di mana dengan mengubah limbah tekstil menjadi produk bernilai sesuai dengan proses biologisnya juga. Dan yang kedua, setelah menerapkan dari strategi yang ada, kita ada juga
memperpanjang umur pakaian produksi tekstil, melakukan daur ulang dan mengubah fungsi produk agar tidak menjadi limbah yang merusak lingkungan juga. Nah, sehingga dari limbah tersebut kita juga melakukan rental dan juga recycle yang setelahnya digunakan strategi pengolahan limbah tekstil itu sendiri. Nah, terdapat juga teknologi daur ulang tekstil seperti yang sudah dijelaskan, ada recycling. Nah, dalam recycling itu ada 4 konsep, dan 4 konsep itulah yang akan membantu dalam teknologi daur ulang itu sendiri. Nah, pada tabel yang ada kita bisa lihat bahwa mungkin contohnya limbah tekstil rajutan 100% kartun, metode pengolahannya dengan memotong, mencincang, mencampur, terus termasuk 50% dari kartun daur ulang juga, 30%-nya murni kapas dan 20%-nya adalah polister. Nah, pemintaan dengan memutar rotor ujung terbuka sehingga produk hasil akhirnya juga benang campuran dari daur ulang dan bisa digunakan kembali. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa disampaikan, mungkin salah satu contohnya lagi juga dari campuran wool atau akrilik. Nah, campuran wool dan akrilik ini juga metode pengolahannya itu seperti panel non woven yang disiapkan menggunakan metode penusukan jarum. Hasil yang didapatkan adalah isolasi dari thermal. Oke, selanjutnya di sini saya membahas tentang pemanfaatan hasil daur ulang. Yang pertama itu limbah tekstil dapat diolah kembali menjadi benang atau kain, lalu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi furniture dan insulasi bangunan, lalu digunakan sebagai bahan baku pada industri konstruksi dan otomotif, dan beberapa jenis limbah tekstil juga bahkan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya, manfaat sirkular ekonomi. Melalui daur ulang ini, jumlah limbah tekstil yang berakhir di tempat pembangunan itu dapat dikurangi. Selain itu, kebutuhan bahan baku juga menjadi lebih rendah sehingga penggunaan sumber daya alam dapat menjadi lebih hemat. Lalu penerapan ekonomi sirkular juga dapat membantu menekan emisi karbon yang dihasilkan selama proses produksi. Jika dilihat dari sisi ekonomi, limbah yang sebelumnya tidak bernilai juga dapat diolah kembali sehingga menjadi produk yang bernilai. Selanjutnya, peran teknologi dalam sirkular ekonomi itu yang pertama, membantu proses pemilahan limbah menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu LOT juga membantu perusahaan dalam melacak alur bahan dan produk. Lalu AI ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produksi pada daur ulang. Serta blockchain juga membantu memastikan transparansi rantai pasok, dan yang terakhir itu inovasi teknologi daur ulang juga memungkinkan lebih banyak jenis tekstil untuk diproses kembali. Selanjutnya, keterkaitan dengan SDGs. Yang pertama itu mendukung pengelolaan sumber daya sehingga menjadi efisien, lalu membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pola produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab hingga berkontribusi dalam upaya penanganan perubahan iklim. Selanjutnya, tantangan implementasi sirkular ekonomi. Yang pertama itu tingginya produksi dalam konsumsi pakaian fast fashion menyebabkan jumlah produksi tekstil itu menjadi lebih meningkat. Lalu banyaknya jenis kain juga terutama yang menggunakan campuran serat itu masih susah untuk didaur ulang. Lalu kurangnya edukasi membuat banyak pakaian bekas itu langsung dibuang tanpa melalui proses daur ulang atau pemanfaatan kembali. Serta fasilitas pengumpulan, pemilahan dan pengolahan limbah itu masih terbatas. Dan akibat dari hambatan-hambatan tersebut itu jadi hanya sebagian kecil limbah tekstil yang dapat didaur ulang secara efektif. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu industri tekstil itu menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang berdampak pada lingkungan. Lalu penerapan sirkular ekonomi itu menjadi salah satu solusi untuk mengurangi permasalahan tersebut. Dan lewat kegiatan daur ulang juga itu dapat diubah menjadi barang yang lebih bernilai. Lalu teknologi itu memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian sirkular ekonomi, dan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat itu diperlukan untuk mewujudkan industri tekstil yang lebih berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh langsung isi di kolom komentar ya. Bye!